Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk mata pelajaran teknik pengolahan audio dan video, di mana materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang mengoperasikan kamera video. Sebelumnya, bahan dan peralatan sebelum video syuting yang perlu kita ketahui, yang perlu kita persiapkan adalah tentunya 1 kamera video, 2 baterai, 3 lampu, 4 adapter CD kamera, 5 penyangga kamera, contohnya tripod. Yang keenam adalah clipboard, papan clipboard. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kamera video dulu. Kamera video di sini mempunyai 3 jenis. Yang pertama adalah kamera konsumer, yang kedua kamera prosumer, yang ketiga adalah kamera profesional. Di mana yang membedakan di sini adalah kita ketahui ciri-ciri dari kamera konsumer. Ciri-ciri kamera konsumer yaitu fitur yang disediakan serba otomatis, harga relatif lebih murah, tidak tahan banting dan cenderung lebih ringkih, ini mudah rusak, memiliki resolusi gambar yang rendah, masih SD sampai SD TV. Sementara ciri-ciri dari kamera prosumer ini lebih baik daripada konsumer karena memiliki fitur manual, walaupun masih banyak fitur otomatisnya. Harganya pasti lebih mahal daripada kamera konsumer. Ini tidak seringkih kamera konsumer karena mempunyai bodi kamera yang sudah kuat, mempunyai resolusi gambar yang cenderung lebih baik dari konsumer, namun masih HD atau HD TV, walaupun ada beberapa yang sudah HD TV, tapi pasti harganya juga mengikuti. Kemudian yang kamera profesional ini biasanya digunakan oleh profesional broadcast industri besar di dunia pertelevisian dan PH. Fitur manual pasti, tapi tetap disediakan dengan fitur otomatis, karena ini dipersiapkan ketika kita mengambil gambar ketika real time, misalnya kejadian kecelakaan, itu kan tidak mungkin kita mengatur kecelakaannya kapan ya, pasti kita menggunakan fitur otomatis ini. Harganya tentu mahal, resolusi sudah HD TV, di mana warna yang dihasilkan tidak mengalami distorsi, sangat stabil dan handal, cukup kuat dan tahan segala kondisi seperti getaran, guncangan, debu, dan panas. Kamera berikutnya adalah kamera studio. Yang sudah magang di televisi pasti sudah pernah ketika masuk ke studio rekaman, studio kamera, studio TV, pasti ini kamera yang digunakan adalah seperti ini. Adapun bagian-bagian kamera itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah lensa, yang kedua adalah bodi kamera, yang ketiga adalah video kamera recorder. Lensa ini berfungsi menangkap objek secara optik yang menghasilkan gambar diteruskan ke permukaan tabung kamera. Dibedakan menurut focal length. Kontrol yang dapat dilakukan lewat lensa ini adalah zooming dan fokus. Kalau bodi kamera ini berisi tabung pengambil gambar yang berfungsi untuk merubah gambar optik yang dihasilkan lensa menjadi sinyal elektrik. Dilengkapi dengan beberapa fasilitas kamera seperti viewfinder, exposure, black balance, white balance, shutter speed, digital effect, dan lain-lain tergantung dari jenis kameranya. Bagian yang ketiga adalah video kamera recorder. Di sini merupakan bagian yang berfungsi sebagai alat perekam gambar dan suara. Perekaman gambar dan suara menggunakan internal memori ataupun external memori. Adapun sistem kamera di sini dibagi atas 3 macam. Pembagiannya ini berdasarkan sistem televisi di dunia. Yang pertama adalah NTSC, yang kedua adalah PAL, yang ketiga adalah SECAM. Yang membedakan di sini adalah pengambilan gambar berdasarkan frame per secondnya. Kalau SECAM dan PAL ini mempunyai 25 frame
sementara NTSC memiliki 29 frame. Ini tabel untuk persebaran sistem kamera ini. Yang hijau NTSC, yang orange Sekam, yang biru adalah PAL atau Sekam. Di mana PAL Sekam ini merupakan perbaikan dari NTSC. Bahan dan alat yang perlu kita ketahui berikutnya, karena ini adalah sangat penting. Tanpa ini kita tidak bisa menghasilkan gambar apapun, adalah baterai. Karena ini penting, maka sebelum menggunakan kamera video, pastikan selalu memiliki cukup persediaan tenaga baterai. Biasanya perlu dicas antara 1 sampai 2 jam, dan ini pada kondisi normal dapat bertahan antara 2 sampai 8 jam pemakaian. Kemudian peralatan berikutnya adalah lampu. Kenapa kita butuh lampu? Karena kamera tidak sempurna seperti mata kita. Coba kita perhatikan ketika mati lampu malam, kita masih tetap bisa memproyeksi cahaya walaupun remang-remang. Tapi kalau kamera tidak bisa. Maka itu kita butuhkan lampu tambahan. Di sini ada beberapa contoh untuk untuk lampu tambahan. Di antaranya adalah soft light, spotlight, gun light. Di sini kalau gun light ini biasanya ada filternya nanti. Dan banyak lampu yang lain. Lampu kamera yang dipasang di kamera itu juga merupakan lampu tambahan untuk kamera video. Bahan dan peralatan yang harus kita bawa ketika melakukan syuting di lapangan itu adalah, jangan lupa adapter DC kamera. Di sini apa? Kabel yang kita gunakan untuk ngecas langsung ke kamera ketika digunakan. Jadi sambil menggunakan, kita sambil membutuhkan daya langsung dari sumber listriknya. Yang berikutnya adalah penyangga kamera. Ini penting karena tanpa menggunakan penyangga kamera, kita tidak bisa melakukan pengambilan gambar secara profesional yang stabil. Karena hampir semua godaan peralatan yang satu ini wajib. Untuk itu, pastikan kamera terpasang mantap pada plat dasar kepala penyangga kamera. Di sini penyangga kamera itu ada tripod, pedestal, steadicam, ray camera stabilizer, crane, dan mungkin ada lagi, silakan kalian tambahi. Peralatan yang berikutnya adalah papan clipboard. Kenapa ini penting? Karena ini dengan adanya papan clipboard itu akan memudahkan ketika seorang melakukan editing video. Karena di sini di papan clipboardnya ditulis kapan diambilnya, scene keberapa, take keberapa. Karena pasti kita akan mengulang-ulang mungkin ketika gambarnya belum berhasil, itu kita ulang dari scene dan take-nya. Itu tadi adalah bahan dan peralatan video syuting yang perlu kita persiapkan. Berikutnya adalah bagaimana cara mengoperasikan kamera video. Yang wajib kita pelajari adalah bagaimana cara memegang kamera video. Cara memegang kok dibahas. Nah, ini yang biasanya kita bisa melakukannya, tapi kita merangkai dalam katanya adalah sulit. Gini, kalau ada pertanyaan, bagaimana cara memegang kamera video? Jawabnya adalah, peganglah kamera dengan tepat dan pegangan yang rileks namun kuat. Gunakan satu tangan untuk memegang kamera dan mengoperasikan kontrol zoom, sementara tangan yang lain digunakan untuk menjaga agar posisi kamera tidak mudah goyah, namun dapat digerakkan ke berbagai posisi. Tergantung dari sudut pengambilan yang diinginkan pada banyak kondisi. Gunakan selalu tripod untuk menjaga agar pengambilan gambar tetap stabil. Dan yang perlu diperhatikan adalah pengambilan gambar 10 detik.
Kenapa ini menjadi penting? Karena semakin kita lebih lama mengambil gambar, kita akan menghindari pergerakan kamera yang tidak perlu. Ini akan memudahkan editor untuk mengambil potongan-potongan gambar yang diperlukan. Jadi, ketika kita akan mengganti posisi kamera, selalu hitung dalam hati. Biarkan kamera dalam posisi tersebut, hitung 1, 2, 3, sampai 10, kemudian baru pindah posisi berikutnya. Sama, untuk pengambilan gambar pada posisi tersebut juga minimal hitung 10 detik dalam hati. Ini sama seperti menghitung dari 1 sampai 10, tapi di dalam hati. Dan ketika mengoperasikan kamera video, level suara jangan diabaikan, karena video itu selain kualitas gambar, kualitas suara itu juga penting. Karena misalnya kita bayangkan ketika di TV ada gambarnya bagus tanpa suara, pasti itu akan sangat mengganggu pemirsa ketika menyampaikan informasi tersebut. Jadi usahakan agar audio level jangan sampai under ataupun over. Dan perhatikan juga yang terakhir adalah fokus, exposure, dan white balance-nya. Oke. Pembahasan berikutnya adalah tentang gerakan kamera atau moving kamera. Di sini ada beberapa. Yang pertama adalah zooming. Di sini ada zoom in, zoom out, di mana gerakan yang dilakukan oleh kamera mendekati atau menjauhkan objek. Ini yang disebut zooming. Gerakan itu merupakan fasilitas yang disediakan oleh kamera video dan kameramen hanya mengoperasikannya saja. Zoom in itu gerakan lensa untuk memperbesar atau mendekatkan objek dalam gambar. Ini contohnya. Dari banyak gambar, ini kita ambil satu saja, kita fokuskan pada satu gambar. Sedangkan zoom out adalah kebalikannya. Dari satu gambar, kemudian kita mengambilnya dengan banyak untuk menampilkan banyak gambar berikutnya. Banyak objek di sekelilingnya. Yang kedua adalah panning. Di sini ada pan left dan pan right. Di mana panning ini adalah gerakan keseluruhan kamera ke samping. Ini bisa ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan berarti pan right. Kalau ke kiri berarti pan left. Untuk memperoleh sudut gambar yang diinginkan. Namun bukan kameranya yang bergerak ini. Tripodnya yang bergerak sesuai arah yang diinginkan. Digambarkan seperti ini. Gerakan yang ketiga adalah tilting. Di sini ada tilt up dan tilt down. Gerakan di sini maksudnya gerakan kamera ke arah atas atau ke bawah untuk mendapatkan sudut gambar yang diinginkan. Masih menggunakan tripod sebagai alat bantu agar hasil gambarnya dapat memuaskan dan stabil. Ya, tilt up dan tilt down, ini gambarnya. Yang keempat adalah dolly in, dolly out. Gerakan kamera mendekati atau menjauhkan objek gambar yang sedang diambil gambarnya. Yang bergerak adalah tripod yang telah diberi roda dengan cara mendorong tripod maju ataupun menariknya mundur. Yang kelima adalah fading, yaitu di sini ada fade in dan fade out. Merupakan pergantian gambar secara perlahan-lahan. Gerakan bagian fokus kamera dari gambar kabur menjadi lebih tajam disebut fade in. Sedangkan gerakan bagian fokus kamera dari gambar yang tampak jelas atau tajam ke arah mengabur, biasanya jika kita hendak menampilkan teks di atas gambar tersebut disebut fade on. Ini adalah contohnya. Ketika kabur ke jelas, ini fade in, dari jelas ke kabur itu disebut fade out. Gerakan yang lainnya adalah follow, di mana follow ini adalah pengambil gambar dilakukan dengan cara mengikuti objek dalam bergerak searah. Yang ketujuh, framing. Di sini ada frame out atau frame in. Framing adalah gerakan yang dilakukan oleh objek untuk memasuki in atau keluar framing shot ini setelah kita blocking kamera. Framing ini. Kemudian yang terakhir adalah crane shot, merupakan gerakan kamera yang dipasang pada alat bantu mesin beroda dan bergerak sendiri bersama kameramen, baik mendekati maupun menjauhi objek. Oke, demikian materi kita hari ini. Kita lanjutkan
pada pertemuan selanjutnya masih tentang mengoperasikan kamera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.